Selamat datang semuanya. Pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang materi autoshapes, materi terakhir sebelum UTS nanti ya. Jadi yang dimaksud dengan autoshape di sini adalah pembuatan sebuah bangun ruang dan bangun datar. Di sini sudah terdapat dua contoh pembahasan yang akan kita bahas. Di sini terdapat sebuah kerucut dan sebuah simbol atom atau lingkaran ya. Ini akan kita buat menggunakan simbol-simbol shapes yang ada di Microsoft Office Word. Jadi dari setiap bagian bidang ini dia terbuat masing-masing menjadi satu bidang ya. Contoh di sini ada segitiga, kemudian ada lingkaran, dan ada arah panah ke bawah serta ada penggunaan text box yaitu 2 cm. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita bisa mengatur atau bisa membuat dengan bantuan bagian rule. Itu ada di bagian menu view. Di sini di bawah rule itu terdapat bagian grid lines yang artinya dia akan menjadi kotak-kotak seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk membantu kalian dalam membuat sebuah autoshapes. Ini nggak wajib ya, kalian boleh menggunakan atau boleh tidak. Yang penting senyamannya aja. Oke, yang pertama kita akan buat bagian bangun ruang yang pertama, yang kerucut. Nah, untuk yang kita gunakan adalah kita gunakan bagian menu shapes. Nah, di sini terdapat banyak sekali bagian bentuk yang bisa kita gunakan tergantung kebutuhan. Yang pertama kita lihat kebutuhannya. Nah, di sini terdapat berapa bidang nih yang pertama. Yang pertama yang paling umum, yang paling mencakupi semuanya adalah bagian segitiganya. Berarti kita bisa buat menggunakan segitiga yang sudah ada atau yang sudah terbuat secara langsung. Nah, di sini kebetulan langsung ada di recently use atau di bagian basic shapes. Di sini terdapat bagian segitiga. Ini bisa kita gunakan. Oke, kita tarik. Perlu diperhatikan juga di dalam pembuatan segitiga, ketika kita gunakan bagian garis bantu seperti ini, usahakan dia harus sejajar dengan sudutnya masing-masing. Perhatikan di sini di bagian paling atas dia sesuai dengan sudut. Nah, kalau pindahkan ke kanan ini enggak. Jadi usahakan sesuai sudut seperti ini. Jangan seperti ini ya. Perhatikan ujung paling atas. Kalau ini dia enggak sesuai sudut, maka nanti kita akan menggambarnya itu akan kurang presisi. Jadi kurang sesuai. Ya, kita sesuaikan dengan sudutnya, sesuaikan ukurannya. Nah, ini untuk yang defaultnya itu dia ada fill warna, yaitu warna biru. Ini perlu kita hilangkan di bagian menu save fill. Di sini kita bisa masuk ke warna putih, tapi putih berarti masih ada warnanya ya. Kita gunakan no fill. Nah, kemudian outline, ini kita bisa atur warnanya, misalkan warna hitam. Untuk tingkat ketebalannya, kita bisa masuk ke bagian menu wake. Di sini bisa kita atur, misalkan kita menggunakan 1 pixel saja atau 1 pt. Ya, seperti itu. Bagian bidang pertama sudah kita buat. Selanjutnya ada bagian lingkaran. Nah, yang perlu diperhatikan lingkaran di sini menjadi dua bagian. Yang pertama ada lingkaran yang garisnya solid dan yang kedua ada lingkaran yang garisnya memiliki dot atau garis yang terputus-putus. Untuk studi kasus seperti ini kita jangan gunakan langsung rectangle yang sudah jadi seperti ini ya. Kalau kita gunakan rectangle seperti ini konsepnya salah. Jadi ketika kita hilangkan fill-nya dan kita buat dia terputus-putus misalkan, ini sebagai contoh, maka akan keseluruhan menjadi garis dot. Nah, sedangkan di bagian sampel contoh gambar, di sini menunjukkan ada dua bidang yang harus kita buat atau dua objek yang harus kita buat. Jadi di sini kita bisa gunakan menu yang lain. Ada bagian menu art. Art di sini berfungsi untuk membuat 1/4, setengah ataupun satu lingkaran penuh. Oke, kita bisa menemukan di recently use atau mungkin di basic shapes. Di sini terdapat juga basicnya, yaitu art. Nah, dalam pembuatan art di sini, kita cukup klik 1 kali saja, jadi nggak perlu di drag seperti bikin segitiga tadi, cukup diklik 1 kali saja. Nanti di bagian gambar di sini akan muncul 1/4 lingkaran. Kalau kita ingin membuat setengah lingkaran, titik kuning di sini kita tarik ke bagian sudut di paling bawah. Oke, kita sesuaikan saja. Ya, seperti itu. Setelah sudah kita atur tata letaknya menjadi ya, seperti itu. Kemudian kita simpan di sudutnya. Ini kita perlu lebarkan agar dia sesuai dengan sudut yang sudah kita sesuaikan.
Iya, bagian luar sudah kita buat. Sekarang kita masuk ke bagian dalam, kita bisa duplikat atau copy paste. Ctrl C, kemudian paste. Ini sudah menjadi dua bagian. Nah, di bagian menu drawing tools, di sini kita bisa masuk ke dalam menu rotate. Nah, kita akan merotate kemana nih agar dia berada di bagian belakangnya. Kita bisa atur, lihat di sini. Untuk bagian ke belakang, kita bisa masukkan menu flip vertikal. Oke, kita simpan, cocokkan dengan sudut yang sudah dibuat tadi. Dikira-kira saja ya. Kalau misalnya nggak sesuai, bisa kita atur lagi. Iya, seperti itu. Nah, untuk bagian yang luar, kita rubah dulu warnanya, dua-duanya. Untuk merubah warna sekaligus, kita bisa klik bagian objek yang pertama, kalian tekan Shift, kemudian klik objek yang selanjutnya. Jadi ada fungsi Shift juga di sini. Oke, kita rubah warnanya, ukuran sudah sesuai, Shift, kemudian bagian belakang, masuk ke menu Shape Outline, di bagian dash, kita pilih yang long dash, agar garis dotnya itu sedikit lebih terlihat. Oke, selanjutnya ada bagian menu panah ke bawah, ini sudah ada menu di bagian menu lines, ada arrow, kita buat dia di bagian garis, ketemu di bagian paling bawah. Oke, warna kita sesuaikan. Kalau misalkan model panahnya sedikit berbeda, ini ada sedikit variasi untuk bagian menu arrow. Nah, di sini ada arrows, kita bisa atur bagian sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Nanti tergantung kebutuhan soal saja menggunakan yang mana. Misalkan untuk yang ini kita buat sedikit berbeda, mungkin yang panahnya sedikit hitam ya, seperti itu gak apa-apa. Untuk bagian 2 cm kita bisa tambahkan yaitu text box. Text box itu ada di bagian basic shapes. Kita buat text box kotak kecil saja. Ya, seperti itu. Di dalamnya kita tambahkan 2 cm. Untuk objek yang sudah kita buat, di sini sedikit lebih lebar ya, karena tadi kita membuat segitiganya sedikit lebih siku. Oh, ini segitiga sama kaki. Meskipun berbeda sedikit, nggak masalah. Yang penting kalian bisa paham konsep dari pembuatannya. Oke, perhatikan di sini. Untuk bagian contoh latihan tadi, di sini sudah menjadi satu kesatuan. Sedangkan yang kita buat tadi masih belum menjadi satu kesatuan. Ini masih saling satu bidang ya. Untuk membuat grup bagian dalam satu bidang, kita bisa klik bagian segitiga, tekan Shift. Kita klik bagian panah, tekan Shift juga, kita klik bagian luar, tekan Shift, kita klik bagian dalam, kemudian tekan Shift juga kita klik bagian text box. Setelah sudah terseleksi semua, kita klik kanan, masuk ke menu grup, lalu kita grouping. Maka secara keseluruhan, si objek akan menjadi satu kesatuan seperti ini. Kalau di 2010 seperti itu ya caranya. Kalau misalkan yang menggunakan 2007, kita bisa klik select object, kemudian klik bagian objeknya di blok, kemudian klik kanan grouping. Konsepnya sedikit sama, mungkin di bagian Office beda versi sedikit berbeda. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di sini terdapat sebuah simbol atom kurang lebih atau lingkaran. Nah, konsepnya sama seperti tadi ya. Ini berbeda, berarti kita gunakan arc. Oke, kita gunakan arc. Cukup satu kali klik saja, kita buat setengah lingkaran. Ya, bisa kita perbesar. Oke, kurang lebih sedikit lagi. Iya, kita pindahkan dulu. Kalau sudah, kita bisa copy paste atau duplikat. Untuk duplikat bisa tekan Ctrl+D, nanti dia langsung terduplikat. Kemudian kita rotasi untuk mengatur bagian flip horizontal. Setelah kita atur, kita cocokkan dia menjadi satu bagian. Nah, ini kurang ini ya, kita bisa atur lagi. Terlalu lebar. Iya, satu lagi kita atur perbesar seperti ini. Oke, kita masukkan lagi. Sip, sudah menjadi lingkaran sempurna. Dimana di bagian yang sebelah kiri, kita buat dia menjadi garis dot atau garis putus-putus.
Oke, kita pilih long dash. Nah, untuk selanjutnya ada bagian lingkaran yang sedikit lebih lonjong atau objek yang melonjong. Kita bisa masuk ke menu insert. Untuk objek yang lonjong sebenarnya sudah ada ya. Kita bisa kali menggunakan basic shape. Di sini ada oval. Kita bisa atur pembuatan ovalnya. Tarik dari sudut, ketemu sudut lagi. Sedikit lebih lebar. Mau terlalu lebar ya? Ya, sedikit berbeda gak masalah. Kita hilangkan fill-nya, kemudian atur warnanya dan atur ketebalannya. Ketebalannya cukup 1 pt atau 1 pixel. Oke, kita duplikat. Ctrl L atau copy paste. Kita rotasi, pilih ke flip atau rotate right atau left. Kita masukkan ke tengah. Ya, sudah sesuai. Nah, untuk bagian yang rotate tadi, kita buat dia menjadi putus-putus. Pilih ke dash, kemudian pilih long dash. Kalau sudah seperti tadi, kita bisa masukkan menu insert, kemudian shapes, kita masukkan text box. Kita bisa bikin text box di sini yaitu 2 cm. Jangan lupa hilangkan fill-nya. Untuk outline-nya juga kita perlu hilangkan. Kita tinggal atur tata letaknya. Kalau misalkan kalian kesulitan mengatur tata letak, berarti untuk bagian view grid line-nya itu perlu kita hilangkan terlebih dahulu. Di sini ada grid line, kita hilangkan. Ketika grid line sudah hilang, maka ketika kita akan memindahkan objek menggunakan arah panah di keyboard itu sedikit lebih mudah. Karena konsep dari grid line itu sendiri adalah untuk memberikan sudut yang presisi. Jadi kalau tanpa grid line, ya kita akan bebas memberikan atau mengatur sudut-sudut yang akan kita buat. Kalau sudah seperti biasa, kita seleksi satu-satu. Bagian tengahnya juga, oke. Setelah itu klik kanan, pilih group, lalu grouping. Untuk memberikan perbedaan warna, bisa diatur ya di sini ya. Ada banyak warnanya, nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Kalau ada warna fill juga, tinggal kita berikan saja. Seperti itu pembahasan untuk kali ini. Dirasa cukup sekian ya untuk pembahasan kita kali ini. Sekian, terima kasih.